Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tahun yang baru, studio yang baru. Ini saya sedang ngetes semuanya dari lighting hingga suara. Kalau perlu ada masukan silahkan tulis di komen di bawah ini. Semoga ini bisa meningkatkan ke-enjoyan kalian semua untuk mendengarkan ramalan dari saya. Nah, ini adalah yang kalian tunggu, ramalan tentang apa yang terjadi tahun ini, tahun 2021. Berbeda dengan tahun lalu, saya membuat ramalan di tahun sebelumnya, tapi akan lebih baik dan lebih akurat jika dilakukan di tahun ini. Nah, kita akan buka tahun ini dengan ramalan saya. Ramalan saya akan dibagi menjadi 4 konten ramalan. Bukan untuk manjang-manjangin konten atau nambahin konten kejar AdSense. Tapi memang 4 ini adalah 4 yang paling penting. Yang pertama, ini adalah politik luar negeri. Yang kedua adalah politik dalam negeri. Yang ketiga tentang bencana alam dan bagaimana kondisi cuaca di Indonesia. Dan yang terakhir adalah seperti biasa, artis dan entertainment. Untuk kalian semua, ada baiknya kalian menonton satu tayangan yang akan menjadi pembuka ramalan saya tentang politik luar negeri berikut ini. Sebuah euforia yang berlebihan. Adanya percepatan budaya, teknologi, dan kehidupan. Krisis di Timur Tengah, di mana fosil mulai dilupakan dan energi kinetik menggantikan. Gegernya perebutan status di atas perairan yang sempit. Air yang merupakan sumber kehidupan menguap menjadi awan. Burung-burung berterbangan di angkasa, ke sana kemari. Varian baru yang mulai muncul dan mengancam dengan cepat. Perubahan yang tidak dirasakan keberadaannya tiba-tiba terjadi.
kalian sudah menonton lukisan pasir itu tadi, itu menggambarkan secara mungkin secara implisit tentang apa yang akan terjadi. Seperti yang kalian tahu bahwa ramalan saya terbukti. Dari 10 ramalan di 2019 menuju 2020, 8-nya terbukti. 2 mungkin karena tertunda atau tidak terekspos. Beberapa diantaranya adalah kembalinya Habib Rizik, hingga ditangkapnya artis atau public figure karena ujaran kebencian, Jering, vokalis SID, yang dianggap mengajak orang-orang untuk mungkin memberikan satu statement tentang salah satu lembaga negara dihubungkan dengan lembaga kesehatan dunia. Dan juga ada pesawat yang nyaris jatuh tapi nggak jadi, Dimas Ahmad, hingga yang paling terakhir adalah kasus video 19 detik. Oke, itu adalah ramalan-ramalan saya yang terbukti. Nah, tentang politik luar negeri akan seperti apa? Tapi sebelum saya mulai, silakan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Tahun ini saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di channel saya akan banyak sekali konten yang akan memberikan wawasan sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, nggak berlama-lama, saya langsung akan coba untuk terjemahkan dari lukisan pasir saya tadi. Yang saya maksud dengan euforia yang berlebihan adalah saat nanti 2021 nanti ini dibuka, maka orang-orang sudah mulai mungkin satu jengah dengan COVID-19. Mereka merasa vaksin sebentar lagi ditemukan, dan mereka merasa kalau sudah terjangkit berarti sudah kebal. Nah, akan mulai dibuka beberapa perbatasan, akan mulai banyak orang-orang bepergian. Burung-burung berterbangan, artinya pesawat mulai akan lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Dan akan membuat virus yang memang kita belum tahu pasti ini bagaimana mengkonten atau mencegahnya, ini akan menyebar lebih luas lagi. Dan virus itu sama seperti mungkin virus-virus yang lain juga yang akan mengalami mutasi. Yang tidak kita sadari di sini adalah nanti ternyata kita akan dihadapkan pada satu mutasi yang baru. Ini yang nggak pengen kita nanti hadapi, dan kita nggak siap dengan ini semua. Harapannya apapun yang terjadi kita masih akan siap, dan memang ini adalah sesuatu yang kita harus waspadai. Nah, karena itu sesuatu yang memang seharusnya terjadi nanti juga terancam akan ditunda. Hal-hal seperti Olimpiade di Jepang yang dari 2020 ke 2021 karena satu dan lain hal sepertinya saya ramalkan akan ditunda. Dan semoga ramalan saya ini salah, karena saya pengen banget pergi ke Jepang, nonton Olimpiadenya, dan kita akan menyaksikan bagaimana sebenarnya yang menyatukan kita adalah pesta perhelatan olahraga, bukanlah COVID ini. Yang saya lihat, semoga yang buruk salah dan semoga yang baik akan terjadi. Sehingga kalau kalian ingin bepergian, tetap hati-hati dan perhatikan protokol kesehatan. Yang saya lihat lagi di sini adalah mutasi yang baru. Penyakit ini akan mulai untuk merubah bentuknya, menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya, dan akan mengeluarkan mutasi-mutasi yang baru. Harapannya kita sebagai manusia akan bisa bergerak lebih cepat. Kedokteran bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain akan menemukan cara untuk menanggulangi atau bahkan mengantisipasi hal ini sebelum terjadi. Agar jadi perhatian juga, kita diharapkan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang mungkin akan terlalu sembrono sehingga menularkan ini lebih jauh lagi. Ingat, seperti yang saya bilang, virus corona atau COVID-19 tidak memiliki sayap, tidak memiliki kaki, jadi harus diantar oleh manusia. Hati-hatilah, karena kadang-kadang kita secara nggak sengaja akan menjadi kurir dari virus itu tadi. Yang saya lihat lagi di sini adalah di developnya sebuah budaya yang baru yang akan membuat kita semua akan menyesuaikan ini dengan kondisi COVID yang kemarin ada. Beberapa budaya mungkin akan mengadaptasi budaya yang lama. Budaya yang baru ini juga sepertinya akan membuat kita semua harus lebih waspada. Nah, dengan budaya yang baru ini, kayak bertemu dengan orang lain mungkin kita tidak bersalaman. Saat kita nanti akan berpergian, kita harus membawa hand sanitizer atau desinfektan. Dan saat kita harus melakukan meeting, kita mulai akan terbiasa dengan meeting-meeting jarak jauh atau virtual meeting. Ini terjadi sudah dari sejak 2019 dan akan menjadi lazim di 2020. Apalagi yang akan terjadi sekolah jarak jauh. Pendidikan sepertinya harus menemukan bentuk barunya.
Ini sepertinya sudah dimulai dengan era YouTube dan video streaming yang mulai ada. Harapannya dengan ini, teknologi 5G akan dikembangkan dengan lebih cepat dan kita mulai akan bisa hidup dengan lebih mudah, bahkan lebih mudah daripada sebelum COVID-19 ini datang menyambangi kita. Ini yang saya lihat. Ini tadi adalah 3 hal pertama yang lumayan menggemparkan untuk 2021 nanti. Kalian siap untuk yang berikutnya? Oke? Nah, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis pendapat kalian. Kalian suka, silahkan di-like. Nggak suka, nggak apa-apa, pencet dislike. Saya lebih suka kalau saya mendapatkan feedback dari kalian. Nah, yang berikutnya yang saya lihat di sini, akan ada, saya bilang apa ya? Krisis. Dan krisis ini akan besar di Timur Tengah. Kenapa krisis ini akan besar di Timur Tengah? Karena memang sejak COVID-19 ini terjadi di Timur Tengah, produksi bahan bakar atau petroleum mulai berkurang karena otomatis pesawat jarang terbang, kapal pengangkut akan jarang juga mengangkut itu tadi karena BBM sendiri menumpuk di kilangnya, sehingga orang-orang yang bepergian berkurang, otomatis demand atau permintaan akan bahan bakar ini kemudian menjadi turun. Ini membuat bisnis yang sudah berpuluh-puluh tahun adanya itu menjadi kolaps. Dan ini diperparah dengan ditemukannya teknologi listrik atau kendaraan motor berbasis energi listrik. Selain lebih ramah lingkungan, teknologi ini dianggap juga lebih murah dan bisa memberikan kemudahan yang lebih besar. Nah, ini akan menjadi satu hal yang menimbulkan krisis karena mulai mengguncang satu establishment atau sebuah bisnis yang sudah puluhan tahun ada. Akan ada perubahan habit, akan ada sesuatu yang berpindah dari petroleum, dari fosil menuju ke energi terbarukan. Dan saya lihat di sini, ini tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja oleh orang yang sudah memonopoli bisnis ini sekian lama. Ini akan kita lihat menjadi sebuah hal yang mulai bisa menimbulkan perpecahan. Bahkan Indonesia sendiri sudah mulai melakukan sebuah terobosan industri untuk membuat bahan-bahan baterai yang dimulai dari hulu hingga hilir. Dan ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa larinya teknologi akan menuju ke arah tenaga baterai atau listrik. Nah, apakah ini akan menimbulkan banyak krisis? Tentu saja. Dan krisis tentu saja tidak akan berhenti di situ. Akan ada perpecahan dan akan ada perdebatan kepentingan di sini. Ini yang saya lihat, ini yang akan terjadi. Dan ini merupakan sebuah kebangkitan di era yang baru, tetapi merupakan juga sebuah kematian dari sebuah era yang lama. Bagaimana nantinya energi kinetik yang didorong oleh listrik akan menggantikan bensin yang berasal dari fosil, dan ini akan membawa sebuah hal yang akan memporak-porandakan beberapa hegemoni politik besar dunia dan akan meremap atau merubah arah perpolitikan dengan amat sangat drastis. Dan ingat, dengan apa yang saya tadi katakan, mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Artinya, untuk negara Indonesia sendiri, nanti saya akan jelaskan di ramalan tentang politik di Indonesia, pasti mereka akan mencoba untuk mengobok-obok kita. Mereka punya kepentingan. Saat dagangan mereka nggak laku lagi, mereka pasti akan berusaha untuk merubah dan mengembalikan ini ke masa yang dulu mereka inginkan. Karena mereka tentu saja juga memerlukan sebuah energi dan biaya yang besar untuk bisa menyesuaikan itu. Dan hati-hati, terkadang ini datang dengan bentuk yang tidak kita duga. Tapi sudahlah, tidak akan kita bahas di sini. Namun yang saya lihat di sini, krisis di Timur Tengah akan terjadi dan ini akan lumayan menghebohkan dunia. Akan ada, mungkin dibilangnya perselisihan, pertikaian, perebutan. Akan ada pertikaian di perairan yang sempit. Yang saya maksud di sini adalah Laut Cina Selatan. Loh, Laut Cina Selatan kan luas. Oke, laut yang luas itu seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Nah, itu luas. Tapi kalau ini Laut Cina Selatan, itu laut yang terletak antara Kalimantan, Semenanjung Melayu itu, Melaka dan Singapura dan Malaysia, hingga menuju ke arah Filipina. Nah, ini akan terjadi ketegangan. Dan ini juga tidak lepas dari pertikaian antara Barat dan Timur. Ini semua akan membawa banyak proxy agent yang akan
dengan keinginan mereka mulai masuk ke negara-negara yang di sekitarnya. Indonesia tentu saja, dan harapannya kita tidak terpengaruh dengan ini. Ini akan semakin memanas, kepentingan Barat dan Timur pasti akan mulai saling dibenturkan di situ. China akan melakukan perang dagang yang lebih masif lagi kepada Amerika Serikat dan dibalas dengan isu tentang hak asasi manusia terkait dengan Muslim Uighur yang ada di China. Dan ini semua akan semakin memanas, akan mencoba untuk menarik negara-negara untuk memihak kepada mereka, dan kita harus tahu kita akan ada di mana. Hati-hati dengan isu yang ada, hati-hati tentang apa yang akan dihembuskan. Polarisasi masih akan tetap ada dan harapannya kita selalu waspada. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nanti perubahan akan terjadi dengan sangat tidak kita sadari. Ini seperti anak kecil yang terus kemudian semakin dewasa, yang merupakan keluarga kita. Kita nggak sadar dia semakin gede. Yang akan sadar adalah keluarga yang jarang ketemu, setiap Lebaran atau Natal kemudian ketemu dan kaget saat melihat, oh kamu tambah besar ya. Tapi kita yang terus ikut bersama tidak akan merasakan itu. Nah, ini yang akan terjadi dengan COVID-19 juga. Ini juga yang akan terjadi dengan perubahan kultur politik di seluruh dunia. Kita semua tidak akan terasa bagaimana nanti akhirnya semua negara mulai membuka perbatasan, semua negara mulai akan mencoba untuk kembali lagi ke masa lalu dengan adaptasi ke masa kini. Dan jika kalian menanyakan apakah COVID-19 masih ada atau tidak, amat disayangkan kita masih harus hidup bersama mereka ini tadi. Mereka akan menyertai kita, mereka akan memperkuat kita. Sesuatu yang tidak membunuh akan membuat kita semakin kuat setiap harinya. Tiba-tiba saja ini seperti akan hilang. Saat vaksin nanti diberikan, ada pertentangan. Tetapi jangan khawatir, ini semua akan membuat semuanya semakin ringan. Tetapi hati-hati, dengan selesainya krisis itu tidak menjamin tidak akan ada krisis yang baru. Itu yang harus kita waspadai. Nah, the Ace of Swords, seperti tadi saya katakan, air akan menguap, naik ke awan. Air adalah sumber kehidupan. Menguap itu artinya di-upload atau diunggah, dan awan adalah cloud. Nantinya, ini akan semakin virtual semuanya. Seperti 3, 4, 5 tahun yang lalu, saya tidak akan menyangka ada teknologi seperti Netflix, di mana ribuan film diunggah kepada sebuah database dan kita yang berlangganan akan bisa mendownload itu. Musik berubah, berbeda dengan era 2000 atau 90-an. Akan terjadi perubahan besar tentang cara kita hidup dan berkehidupan. Pekerjaan akan berbeda, streaming akan lebih gila lagi. Beberapa hal akan mulai mati, televisi akan seperti radio, dan banyak hal yang sudah uzur serta obsolete ini akan mulai ditinggalkan. Kita akan mulai mempelajari banyak hal yang baru, banyak aplikasi baru, bahkan mungkin saya takutkan YouTube jika tidak mulai berevolusi akan ditinggalkan. TikTok akan mulai naik dan akan ada satu, saya bilang ini adalah aplikasi yang baru yang akan mulai muncul dan dipergunakan menghebohkan seluruh dunia, dan ini akan mereshape kehidupan kita berbeda dengan yang sebelumnya. Tentu saja pasti akan terjadi beberapa kekisruhan, beberapa kegaduhan, beberapa mungkin keributan, tetapi manfaat yang ada ini jauh melebihi itu tadi. Perhatikan dan ingat ramalan saya ini. Dan karena itu semua terjadi, kita akan dihadapkan pada bentuk kejahatan yang baru, bentuk penipuan yang baru. Nantinya,
seperti yang saya katakan, Perang Dunia Ketiga bukan akan dimulai. Perang Dunia Ketiga sudah gladi resik, sudah dimulai. Bahkan saat ini mungkin kita sedang ada di bagiannya. COVID-19 adalah bentuk dan gambaran tentang bagaimana Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi di saat seru-serunya dan bagaimana perang ini akan berakhir. Bioteknologi akan menjadi sebuah senjata yang lebih mengerikan dibandingkan desingan peluru dan dentuman bom. Ini semua merupakan sebuah hal yang harus kita lihat dengan cara yang berbeda. Kita melihat sejarah, tetapi sejarah tidak akan apple to apple seperti apa yang terjadi dengan saat ini. Kita harus tetap melihat ini perubahan sejarah dan apa yang terjadi. Sebenarnya kita lihat bisa dari hasilnya. Misalkan bioteknologi berbeda dengan peluru, tapi dengan teknologi yang lebih murah, tujuan perang untuk meluluhlantakkan perekonomian suatu bangsa akan sangat-sangat mudah diperoleh. Bayangkan jika ternyata virus ini bisa dipersenjatai untuk menyerang ras tertentu. Bayangkan jika ternyata kita akan menarget satu orang di dalam ballroom yang berkapasitas 1.000 orang dan kita akan menyebarkan virus itu di situ, maka virus itu akan dihirup oleh 990 orang yang lain dengan tidak meninggalkan bekas apapun, tetapi akan mematikan bagi satu orang yang ditarget. Ini sudah dekat dan ini amat sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir, ini yang paling menghebohkan. Kita akan mulai melihat keruntuhan sebuah kerajaan, keruntuhan sebuah hegemoni, keruntuhan sebuah kekuasaan yang selama ini ada. Betul sekali, jika kemarin dolar Amerika merajai dan semuanya harus dikonversikan menuju dolar atau disandingkan dengan dolar, maka nanti tahun 2021 menjadi sebuah puncak, sebuah momentum di mana dolar Amerika tidak akan dijadikan sebuah patokan lagi. Amerika masih tetap ada, dolar masih akan tetap ada, tetapi kekuasaannya akan jauh lebih berkurang menuju ke kematian. Akan muncul teknologi yang selama ini dikembangkan, sejenis teknologi Bitcoin yang menggunakan teknologi blockchain di belakangnya, sehingga ini akan merubah transaksi dan bisnis serta ekonomi berbeda dan jauh lebih enhance daripada tahun dan waktu sebelumnya. Hati-hati sekali, semoga kita bisa siap-siap dan tidak ketinggalan tentang ini semua. Nah, ini tadi adalah ramalan tentang politik luar negeri di 2021. Apakah ada yang kalian sudah ketahui? Apakah ada yang sudah kalian siapkan? Nah, satu atau lain hal pasti ada sesuatu yang baru dan saya harapkan kalian siap dengan apapun yang saya lihat ini tadi. Apapun yang buruk semoga akan gagal dan ramalan saya salah. Apapun yang baik semoga akan terjadi dan berlipat lebih daripada ini. Dan akan lebih banyak lagi event atau hal-hal yang mungkin tidak akan saya ramalkan. Tetapi semoga kita akan bisa bersiap untuk menghadapi 2021 dengan satu semangat yang lebih kuat, dan kita akan bangkit dari keterpurukan 2020 menjadi lebih sukses daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, terima kasih dan ingat untuk ikuti 3 ramalan yang lain. Setelah ramalan ini kalian tunggu dan saya tunggu komentarnya. Kembali lagi, saya tunggu sekali kalian semua memberikan advice akan studio baru saya ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.